Halo guys, selamat datang kembali di channel gua Irfan Akbar 67. Jadi dalam video kali ini gua mau bahas novel yang belum ada animenya. Ya, judul yang mau gua bahas ini adalah Death Mage. Seperti biasa di video kali ini, gua bakal merangkum web novelnya dari chapter 64 sampai chapter 68. Dan video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini masih belum mengejar cerita dari manga, jadi masih bukan lanjutan manga. Oke, sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership, atau bisa juga ngasih jajan via super chat, atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gue juga di sini mau kasih tahu ke kalian kalau gua tuh punya channel khusus yang bahas tentang manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gua yang satunya, yaitu Irfan67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Kisah dimulai dari Gordon yang saat ini terlihat ada di dunia lain. Gordon sekarang tuh gak bisa melakukan apapun, padahal dia tuh sekarang lagi ada misi dari dewa. Jadi dia harus segera melaksanakannya. Nah, di sini nggak lama Gordon mendengar suara misterius. Gordon menganggap kalau itu adalah suara dari dewa. Suara itu memaafkan Gordon walaupun udah gagal dalam misi. Suara itu pun di sini ngasih misi baru kepada Gordon. Gordon sekarang bersemangat dan dia kembali ke dunia. Gordon sekarang membantai semua pasukan gereja yang dia pimpin. Para bawahan Gordon tentunya terkejut dan bingung karena tiba-tiba Gordon membantai mereka semua. Ya, Gordon sekarang udah berubah jadi zombie. Dan suara yang memerintah Gordon adalah suaranya Vandaru. Di sisi lain, Vandaru di sini ngerasa puas karena dalam perang kali ini dia dan pasukannya lah yang menang. Di sini diketahui juga, pasukan-pasukan ekspedisi ternyata 5.000 orang udah dijadiin undead sama Vandaru. Sedangkan sisanya dijadiin bahan EXP, makanan, item, atau bahkan pupuk. Vandaru juga di sini tuh sekarang mencari informasi dari Isla. Di sini Eleanora protes karena Isla dijadikan undead. Eleanora di sini mau kalau jiwa Isla dihancurkan. Vandaru ngasih tahu kalau dia tuh gak benci Isla, jadi jiwanya gak perlu dihancurkan. Vandaru di sini ngasih tahu kalau Isla dan para mayat vampir lainnya, mereka tuh bakal bekerja di bawah Eleanora. Isla di sini walaupun terlihat kesal karena harus bekerja di bawah Eleanora, tapi pada akhirnya Isla menerima takdirnya. Selain mencoba untuk mencari informasi dari Isla, Vandaru juga mencari informasi dari Relay. Vandaru tuh mau mencari informasi tentang party petualang Five Color Blades. Gue ingetin lagi kalau Five Color Blades ini adalah party petualang yang terlibat dalam kematiannya Darcia. Makanya Vandaru mencari informasi tentang party itu. Vandaru juga di sini mengetahui tentang adanya petualang tingkat S di negara Amit. Nah, sekarang karena Vandaru udah mencapai level 100 lagi, Vandaru pun mengganti jobsnya lagi. Dan jobs yang dipilih Vandaru kali ini adalah Venom Fish User. Setelah itu nggak lama Vandaru dikasih tahu bahwa sekarang semua persiapan udah selesai. Vandaru dan yang lainnya pun sekarang melakukan perjalanan. Di sisi lain, saat ini prajurit manusia yang ada di benteng, mereka tuh ngerasain ada suatu keanehan. Mereka tuh ngerasa aneh karena udah 10 hari sejak pasukan ekspedisi pergi, tapi sampai saat ini masih nggak ada kabar dari pasukan ekspedisi. Makanya beberapa prajurit di sini tuh ngerasain keanehan.
Saat ini prajurit di benteng melihat ke arah terowongan. Di terowongan terlihat kurang jelas, seperti ada gerombolan yang datang. Nah, mereka tuh nggak tahu gerombolan apa karena terowongan sangat gelap. Di sini pasukan mencoba untuk menggunakan sihir cahaya untuk mengetahui sesuatu yang datang. Nah, ketika ada cahaya, pasukan di benteng sangat terkejut karena yang datang adalah segerombolan mayat dari pasukan ekspedisi. Pasukan benteng sekarang panik karena benteng diserang sama undead. Di sini petualang berpengalaman sekarang tuh menyuruh kapten pasukan di benteng untuk segera mundur dari sini. Tapi di sini kapten gak mau karena harusnya mereka memusnahkan para undead. Dan para petualang dibayar untuk membantu mereka. Petualang itu di sini ngasih tahu kalau undead yang sekarang datang itu adalah undead yang berbeda karena mereka semua bisa ngomong. Ya, walaupun yang diomongin adalah omongan kebencian terhadap misi ekspedisi, tapi para undead bisa ngomong. Nah, petualang itu ngasih tahu undead-undead itu kemungkinan adalah undead peringkat 3 ke atas, jadi sangat sulit dihadapi. Mendengar itu, kapten prajurit benteng di sini mutusin untuk mundur. Ya, sebelum mundur mereka tuh membuat banyak jebakan ledakan di dekat terowongan sehingga kalau para undead itu datang, maka para undead bakal terkena ledakan. Ya, pada intinya segala upaya pencegahan dilakuin sama mereka. Mereka juga di sini tuh melakukan evakuasi terhadap warga sekitar. Ya, tapi sayangnya para undead tetap menyerang dan mereka memasuki kota dan mulai memporak-porandakan kota. Oke, jadi Vandaru memang sengaja menggunakan undead-undead sekali pakai dari pasukan ekspedisi. Tujuannya untuk melakukan invasi balik ke negara Mir. Nah, di sini tujuan Vandaru bukanlah untuk membantai orang-orang, melainkan untuk menghancurkan ekonomi negara. Jadi, banyak bangunan tempat pekerjaan dan lain-lain dihancurkan Vandaru. Selain itu, kelompok Vandaru juga melakukan penjarahan, entah itu hasil pertanian, binatang ternak, alat, maupun yang lainnya. Nah, dengan ekonomi yang dihancurkan, harusnya negara Mir dalam beberapa dekade nggak mungkin melakukan ekspedisi lagi ke Taloshem. Selain itu, tujuan Vandaru menyerang dengan banyak undead juga punya tujuan untuk menunjukkan powernya kepada yang lainnya. Dengan menunjukkan powernya, orang-orang tuh pasti mikir dua kali lagi kalau mau menyerang Vandaru. Di sisi lain, di tempat Dewa Alda, saat ini tuh para dewa lagi mengadakan pertemuan darurat. Ya, alasannya tentu untuk membahas Vandaru. Para dewa di sini beranggapan kalau Vandaru ini mirip seperti Zakat atau mungkin mirip juga seperti dewa jahat. Di sini, salah satu dewa yang bernama Fitun, dia tuh beranggapan kalau Vandaru sangat naif. Vandaru tuh melakukan invasi ke kota, tapi di sana tuh nggak terjadi pembantaian. Dewa Kuratos di sini tuh menganggap kalau Fitun meremehkan Vandaru. Fitun pun di sini dikasih tahu sama Alda bahwa Vandaru bisa menghancurkan jiwa. Para dewa di sini langsung ribut. Mereka tuh akhirnya mengerti alasan kenapa Dewa Yupeon nggak ada di sini. Itu semua karena sebagian jiwanya dihancurkan. Alda ngasih tahu kemungkinan alasan Vandaru nggak melakukan pembantaian terhadap kota, kemungkinan besar itu semua untuk ngasih ancaman kepada para dewa yang ada di faksi Alda. Jadi bisa dibilang itu cuma untuk melakukan ancaman, atau bisa dibilang juga untuk nunjukin powernya. Nah, di sini Dewa Alda mutusin untuk ngasih peringatan waspada kepada orang-orang gereja tentang bahaya dari seseorang. Alda di sini nggak menyuruh untuk berperang, jadi menyuruh untuk waspada. Ya, Alda juga nggak mau gegabah langsung berperang. Alda di sini meyakini kalau Vandaru pasti bakal tetap di daerah Taloshem untuk beberapa tahun. Jadi mereka juga harus mempersiapkan orang-orang supaya menjadi lebih kuat.
dan tentunya harus menyiapkan orang-orang yang bisa mengatasi Vandaru kalau misalkan diserang lagi. Di sini di dalam hatinya, Vitun sangat kecewa dengan Alda yang menurutnya sangat naif. Bagi Vitun, kalau dia menjadi Alda, maka Vitun bakal langsung menyerang dengan full power. Karena kalau dibiarin lebih lama, Vandaru bakal menambah kekuatannya. Tapi ya di sisi lain Vitun juga setuju dengan rencana Alda. Karena dengan gitu Vandaru bakal menjadi lebih kuat. Dan itu bagi Vitun menyenangkan. Ya sebenarnya Vitun ini ngerasa kalau jadi dewa tuh membosankan. Vitun mengingat kesenangannya ketika dia menjadi manusia. Ketika masih manusia banyak pertarungan yang dilalui sama Vitun dan itu membuat darahnya mendidih. Nah sejak jadi dewa, kehidupan menyenangkan itu nggak lagi dirasain sama Vitun. Makanya ketika muncul masalah Vandaru, Vitun mau kalau Vandaru terus bertambah kuat. Dengan gitu nantinya dia bisa merasakan pertarungan hidup dan mati. Di sisi lain, Ternesia sekarang dipenuhi amarah karena bawahan kuatnya yaitu Isla harus terbunuh dalam penyerangan ke tempatnya Vandaru. Para vampir murni juga sekarang diskusi tentang kekuatan Vandaru yang ternyata ahli dalam mengendalikan undead. Kemampuan Vandaru juga bisa dianggap gak masuk akal karena bisa dengan mudah menciptakan undead-undead tingkat tinggi bahkan jumlahnya mencapai ribuan. Para vampir murni juga di sini kesal karena kemungkinan sekarang Vandaru pasti udah mendapatkan informasi tentang mereka dari bawahannya yang udah dikalahkan. Sebenarnya yang diskusiin tentang bahaya Vandaru ini bukan cuma para vampir maupun para dewa. Para manusia juga diskusiin dan mulai mewaspadai Vandaru. Di sisi lain, sekarang seorang petualang tingkat S yang bernama Thunderclap Snyder, dia tuh didatangi oleh bangsawan untuk mengatasi masalah Vandaru. Di sini Snyder dijelasin situasinya dan tentunya ditawarin bayaran yang sangat mahal. Tapi di sini Snyder menolak tawaran itu. Snyder menolaknya dengan alasan karena sebentar lagi musim dingin dan lokasi Vandaru adalah lokasi pegunungan. Snyder di sini ngasih tahu kalau dia tuh sekarang berumur 50 tahun dan dia tuh sekarang menjadi lebih sensitif terhadap cuaca dingin. Nah, karena ditolak, utusan bangsawan itu pun dia pergi. Setelah pergi, Snyder diskusi dengan partinya. Nah, di sini diketahui kalau Snyder ini bukanlah pengikut Dewa Alda. Jadi, walaupun dia manusia, Snyder ini mengikuti ajaran Dewi Vida. Ya, keyakinannya itu disembunyikan dari para manusia lainnya. Snyder ini mendapatkan pesan ilahi dan dia tuh selama 10 tahun menyelamatkan orang-orang dari ras ciptaan Dewi Vida. Di sisi lain saat ini terlihat kalau Dewi Vida tuh dalam kondisi setengah tidur. Dia tuh udah kehabisan kekuatan akibat perang melawan Alda. Oke, sekarang ada sedikit flashback dari Dewi Vida. Jadi di masa lalu, ada orang-orang dari dunia Raja Iblis yang menyerang dunia Lambda. Para dewa berhadapan dengan mereka, tapi ternyata orang-orang dari dunia Raja Iblis itu jauh lebih sulit daripada yang mereka bayangkan. Para dewa pun di sini mutusin untuk memanggil para champion atau orang dari dunia lain. Dewi Vida di sini memanggil seseorang yang bernama Sakado Keisuke atau di dunia Lambda disebut dengan Zakar. Nah, Keisuke ini ketika dia di bumi, dia mau bunuh diri karena bengkel yang dijalankan ternyata bangkrut. Tapi Keisuke saat itu langsung dihentikan sama Dewi Vida. Dan Dewi Vida tuh menawarkan sesuatu kepada Keisuke. Dewi Vida di sini jelasin kalau dia adalah dewi dengan atribut kehidupan. Jadi kekuatan yang bisa dia kasih kepada Keisuke itu adalah kekuatan yang berhubungan dengan pertanian, peternakan, kehutanan, ataupun yang berhubungan dengan kayu. Keisuke di sini nggak masalah dan dia tetap menerima kekuatan Dewi Vida.
Jadi Keisuke di dunia Lambda, karena dia nggak bisa bertarung, dia tuh berfokus pada teknologi. Singkat cerita, pertarungan para dewa dan para champion melawan orang-orang dari dunia Raja Iblis pun terjadi. Walaupun banyak korban dari pihak para dewa, tapi pihak para dewa juga berhasil menyegel beberapa dewa jahat dari dunia Raja Iblis. Oh ya, gue ingetin lagi, yang menyerang itu adalah orang-orang dari dunia Raja Iblis yang tentunya dipimpin sama Raja Iblis. Nah, bawahan-bawahan Raja Iblis itu namanya adalah dewa jahat atau evil gods. Jadi dewa jahat ini adalah bawahannya Raja Iblis. Perang berlangsung lama dan Zakat di sini tuh ngerasa kalau pihak Lambda harus bisa menjalin kerjasama dengan para dewa jahat dari dunia Raja Iblis. Di sini pernyataan Zakat tentunya ditentang sama para dewa dan para champion lain. Walaupun ditentang, Zakat di sini tuh tetap melakukan negosiasi dan dia tuh berhasil menjadikan 10 dewa jahat sebagai rekan untuk kerjasama. Walaupun yang direkrut Zakat ini bukanlah dewa jahat yang kuat, tapi tetap aja hal itu mengguncang pasukan dari dunia Raja Iblis. Jadi, orang-orang dari dunia Raja Iblis sekarang tuh mulai meragukan kekuatannya Raja Iblis. Alasannya karena para dewa jahat mulai berkhianat. Ya, jadi Raja Iblis, dia tuh sangat dikagumi dan dihormati karena punya kekuatan yang hebat, terutama kekuatan untuk menghancurkan jiwa. Tapi sekarang ada beberapa dewa jahat yang mulai berkhianat. Makanya orang-orang tuh menjadi curiga kalau dewa jahat tuh menganggap kalau Raja Iblis gak kuat lagi. Makanya beberapa dewa jahat tuh ada yang berkhianat. Nah, di saat pasukan Raja Iblis lagi kacau secara internal, di sisi lainnya Zakat mutusin untuk menciptakan teknologi-teknologi canggih yang ada di bumi. Senjata-senjata itu nantinya bakal digunakan untuk membunuh Raja Iblis. Ya, Raja Iblis ini punya pertahanan yang sulit ditembus. Baik menggunakan sihir ataupun serangan fisik sangat sulit untuk menembus pertahanannya Raja Iblis. Makanya Zakat ngerasa kalau teknologi canggih di bumi harusnya bisa menjadi solusi. Sekarang mulai terdapat dua kubu. Para champion tuh ada yang menentang rencana Zakat karena membuat senjata seperti di bumi, itu artinya menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat fatal bagi dunia ini. Dunia tuh bakal dipenuhi polusi seperti di bumi. Jadi, Dewa Alda ada di pihak yang gak setuju dengan pembuatan senjata di bumi. Sedangkan Dewi Vida tuh ada di pihak yang setuju dengan Zakat. Ya, intinya ada dua kubu, yaitu kubu Dewa Alda dan Dewi Vida. Ya, di sini Dewa Alda menolak karena resikonya terlalu tinggi. Takutnya nanti polusi ataupun racun-racun dari senjata itu takutnya tuh nggak bisa diatasi sama para dewa, karena bisa aja jenis racunnya tuh berbeda dengan yang ada di dunia Lambda. Dan takutnya kalau racun itu menyatu dengan mana yang ada di dunia Lambda, ditakutkan malah menjadi bencana baru yang nggak bisa diatasi. Ya, pada intinya Dewa Alda tuh khawatir bakal menjadi resiko yang sangat tinggi. Ya, walaupun ada penentangan, Zakat di sini tetap gak peduli dan dia tuh tetap membuat senjata modern. Zakat saat ini masih terus memproses pembuatan senjata perang. Tapi pada akhirnya kelompok Zakat dibunuh sama Raja Iblis Guduranis dan jiwa mereka pun dihancurkan. Guduranis ini menyamar menjadi monster rendahan dan mereka tuh membunuh Zakat beserta kelompoknya. Guduranis ini menganggap kalau Zakat ini jauh lebih berbahaya daripada champion lainnya. Makanya Guduranis ini fokus membunuh Zakat. Vida di sini tuh sangat sedih karena orang-orangnya dibunuh. Seiring berjalannya waktu, kelompok Dewa Alda dan champion Bellwood, ternyata kelompok mereka tuh berhasil mengalahkan Raja Iblis. Walaupun banyak pengorbanan, tapi pada akhirnya Raja Iblis pun dikalahkan. Saat ini Bellwood mengajak Vida untuk move on supaya lancar dalam pembangunan masa depan dunia Lambda.
Tapi di sini Vida menolak diajak kerja sama. Bagi Vida, kelompoknya lah yang paling dirugikan. Bahkan sekarang Vida tuh berpikir kalau kelompok Alda ini sengaja mengorbankan kelompok Vida. Vida beranggapan gitu karena rencana-rencana dari Zakat selalu ditentang. Vida ini menganggap kalau kelompoknya telah dikorbankan. Vida juga nggak bisa membangkitkan kelompok-kelompoknya karena ditolak sama Dewa Rodkorte. Karena hal itulah Vida di sini mengambil jalan yang berbeda. Sejak saat itu juga Vida menciptakan banyak ras baru dan Vida juga mengubah Zakat menjadi undead. Ya, Zakat tuh nggak bisa bangkit secara penuh karena jiwanya dihancurkan. Jadi Vida tuh cuma bisa membangkitkannya secara fisik. Dan tentunya Zakat menjadi undead. Ya, walaupun gitu Vida juga memasukkan beberapa sisa-sisa ingatan dari Zakat. Tapi tetap aja itu bukanlah Zakat sepenuhnya. Karena hal itu juga lah, Vida tuh menciptakan transmigrasi jiwa yang lain sehingga nggak terhubung dengan Dewa Rodkorte. Jadi jiwa dari kelompoknya nantinya tuh bakal ada di dunia transmigrasi jiwa miliknya. Vida menciptakan itu semua dengan cara bekerja sama dengan dewa jahat. Vida juga meniru sistem reinkarnasi yang dimiliki sama Raja Iblis, sehingga Vida memiliki sistem yang terpisah dari para dewa lainnya. Oh ya, Vida tuh menciptakan banyak ras dengan cara kawin, entah itu dengan monster atau apapun. Sehingga terciptalah ras-ras baru yang kuat. Dan Vida tuh menganggap kalau ras-ras itu adalah anaknya. Nah, langkah Vida melakukan itu semua, hal itu ternyata memicu peperangan yang lainnya. Kelompok Dewa Alda menyerang kelompoknya Dewi Vida. Dalam perang itu, kelompok Dewi Vida pun dikalahkan. Tempat-tempat yang dikuasai sama Dewi Vida mulai dihancurkan dan ras-ras baru yang diciptakan juga mulai diperangi. Dewa Alda juga mencabut otoritas Vida sebagai dewi. Jadi sekarang Vida tuh bukanlah lagi seorang dewi. Dan Vida tuh di sini menderita kekalahan yang telak. Tapi walaupun gitu, sebelum Vida benar-benar kehabisan tenaga, dia tuh menciptakan pegunungan-pegunungan berbahaya di selatan benua Banjaya. Pegunungan-pegunungan bahaya itu sengaja diciptakan untuk melindungi anak-anaknya atau ras-ras baru yang telah dia ciptakan. Vida nggak mau kalau anak-anaknya jadi punah. Setelah itu barulah Vida tertidur lama karena dia tuh udah kehabisan banyak tenaga. Sebelum tidur panjang, Vida ini selalu bertanya-tanya kenapa Alda melakukan sesuatu yang kejam kepada kelompoknya. Vida tuh ngerasa harusnya nggak masalah menciptakan ras baru, karena Raja Iblis udah musnah. Vida juga ngerasa harusnya nggak masalah membiarkan dewa-dewa jahat tetap hidup karena mereka mau damai. Tapi Alda ini nggak mau menerima walaupun dewa-dewa jahat datang dengan damai. Vida juga di sini tuh bertanya-tanya kenapa Alda tuh nggak suka dengan teknologi-teknologi yang ada di bumi. Padahal itu semua demi kemajuan yang baik untuk dunia Lambda. Tapi Alda selalu menolaknya. Vida di sini tuh nggak ngerti kenapa Alda selalu menghalangi setiap keputusan yang udah dia buat. Vida juga sekarang tuh melihat ke arah mayat Keisuke yang terbaring di sampingnya. Vida di sini ngerasa suatu saat nanti Keisuke tuh bakal kembali lagi ke dunia ini. Puluhan ribu tahun berlalu, Dewi Vida sekarang tuh masih sangat lemah. Dan dia juga sekarang tuh ngerasain ada jiwa misterius dan ada sedikit aura dari jiwanya Keisuke. Vida di sini mengamati itu. Dan Vida beranggapan kemungkinan Rodkorte itu menggabungkan banyak jiwa dari kelompoknya Keisuke. Selain itu, Vida juga melihat kalau jiwa-jiwa itu memiliki 3 kutukan dari Rodkorte. Vida di sini tuh kesal karena Rodkorte tuh lagi-lagi ikut campur. Walaupun gitu, Vida sekarang berjuang untuk mengambil jiwa misterius tersebut. Vida juga di sini tuh ngasih berkah kepada jiwa itu.
Dengan begitu, hidup dari jiwa itu nantinya bakal menjadi lebih baik. Jiwa itu juga nantinya tuh bakal mendapatkan job-job yang baru. Dan itu juga bakal mempengaruhi orang-orang yang ada di dekat jiwa itu. Vida juga di sini tuh tentunya membawa jiwa itu ke sistem yang telah dia buat. Jadi terpisah dari sistem jiwa miliknya Rodkorte. Ya, jiwa itu kemudian terlahir sebagai seorang ras dampir. Vida di sini senang karena jiwa itu berhasil lahir ke dunia Lambda. Jiwa itu adalah jiwanya Vandaru. Oh ya, karena ada campur tangan dari Vida terhadap jiwa Vandaru, karena hal itulah Vandaru tuh sedikit mendapatkan nasib baik. Sebenarnya jiwa Vandaru ini udah dipenuhi sama semua nasib buruk. Tapi karena berkah dari Dewi Vida, maka kehidupan Vandaru menjadi lebih baik. Vida juga mengirimkan wahyu kepada ras-ras yang terhubung dengannya. Vida memberitahu tentang kedatangan seseorang yang telah dijanjikan. Sekarang Vida di sini tertidur lagi dan dia tuh fokus pemulihan. Sebelum tidur lagi, Vida minta maaf kepada Keisuke karena udah melibatkannya ke dalam konflik dunia Lambda. Setelah itu Vida tertidur lagi. Di sisi lain sekarang Vandaru udah berumur 6 tahun. Setelah invasi, Vandaru sekarang tuh fokus pada pembuatan pertanian, produksi tekstil, dan lain-lain. Ya, buah-buahan dan sayur-sayuran yang dijarah sama Vandaru ternyata bisa tumbuh subur di Taloshem, dan itu merupakan kabar gembira. Sekarang ada adegan di mana Vandaru ngumpulin roh-roh dari pasukan ekspedisi yang pernah menyerang Taloshem. Vandaru di sini ngasih tahu bahwa para roh saat ini udah dimaafkan atas dosa-dosa mereka karena telah menyerang kotanya. Para roh pasukan ekspedisi di sini bersorak bahagia. Di sini Vandaru merintahin Cizare untuk menjadi pemimpin para roh pasukan ekspedisi. Maufit di sini tentunya heran karena Cizare yang dipilih menjadi pemimpin. Ya, jadi walaupun kemampuan bertarung Cizare sangat kurang, tapi pengetahuan tentang bisnis maupun hukum sangat jauh di atas yang lainnya. Jadi kalau masalah pekerjaan kantor, Cizare tuh dibutuhkan. Makanya Cizare tuh diakui sama Vandaru sebagai pemimpin. Maufit di sini tuh nggak bisa berkata apapun karena itu adalah keputusannya Vandaru. Sekarang Vandaru juga memanggil Riley dan Gordon. Vandaru di sini tuh langsung memegang roh Riley dan Gordon. Vandaru mau menghancurkan roh mereka. Riley sama Gordon di sini panik dan mereka tuh nggak mengerti kenapa mereka tuh nggak dimaafkan atas dosa-dosa mereka. Vandaru di sini ngasih tahu kalau dosa-dosa menyerang kota semuanya tuh udah dimaafkan. Tapi untuk Riley sama Gordon, mereka tuh punya dosa karena telah membunuh ibunya. Vandaru di sini nggak bisa memaafkannya. Vandaru pun pada akhirnya memusnahkan roh Riley dan Gordon. Di sisi lain, saat ini Dewa Rodkorte lagi melakukan pemeliharaan terhadap sistem miliknya. Saat ini juga diketahui, ternyata reinkarnator di dunia origin udah ada yang mati dan sekarang tuh bereinkarnasi ke Lambda. Rodkorte sekarang tuh mengamati karena takutnya reinkarnator udah bertemu Vandaru. Sekarang juga Rodkorte terkejut karena lagi-lagi ada jiwa yang menghilang dari sistemnya. Ada 2 jiwa yang hilang. Rodkorte semakin terkejut karena ternyata yang menghilang adalah jiwa dari Riley dan Gordon. Rodkorte terkejut lagi ketika tahu bahwa penyebab masalah-masalah itu ternyata adalah Vandaru. Rodkorte di sini tuh kebingungan karena Vandaru bisa memiliki kekuatan seperti Raja Iblis, padahal Vandaru udah terkena kutukan dari dia. Rodkorte sekarang tuh ngerasain bahaya kalau misalkan Vandaru terus dibiarkan. Takutnya Vandaru tuh menghancurkan jiwa-jiwa dari sistemnya. Dan itu jelas bakal membuat Rodkorte semakin melemah karena Rodkorte adalah dewa yang berhubungan dengan jiwa.
Jadi semakin banyak jiwa yang hancur, dia tuh menjadi semakin melemah. Di sisi lain, sekarang Vandaru dapat info dari budak milik Riley yang bernama Mesara. Mesara ngasih info bahwa Vandaru bisa melakukan banyak hal jika menjalin kontrak dengan dewa jahat. Vandaru mengerti, tapi tentunya Vandaru juga tahu bahwa menjalin kontrak dengan dewa jahat adalah sesuatu yang bisa dibilang bahaya. Vandaru sekarang masih terus mendapatkan banyak informasi dan sekarang dia juga mendapatkan titel Tabunem. Vandaru sekarang dan Cizare juga mulai membentuk hukum-hukum negara dan mengurus segala hal dokumen-dokumen pembentukan negara. Jadi ya dengan adanya Cizare, urusan administrasi negara tuh menjadi terbantu. Beberapa waktu berlalu, Vandaru sekarang mutusin untuk menjadi petualang. Dan dia tuh sekarang menuju ke negara Orbaume. Dalam perjalanan, Vandaru harus bertarung dengan Raja Goblin beserta para Goblin. Tentunya mereka semua bisa dimusnahkan dengan mudah. Ketika dalam perjalanan juga, Vandaru menyelamatkan para petualang tingkat E yang kesulitan dalam menghadapi Goblin Barbarian. Setelah menyelamatkan mereka, Vandaru memperkenalkan dirinya. Dan dia juga ngasih tahu kalau dia adalah seorang dampir yang mau menjadi petualang. Ya, jadi negara Orbaume itu mengakui hak asasi yang dimiliki sama dampir. Jadi bisa dibilang dampir dianggap sama seperti manusia. Karena hal itulah makanya Vandaru tuh memperkenalkan diri sebagai seorang dampir. Vandaru tentunya di sini juga nanyain tentang cara untuk menjadi petualang. 3 petualang pemula itu pun akhirnya memandu Vandaru untuk menuju guild petualang. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mengucapkan terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Tsukasa, Delta Bimantara, Ragil Belhaki, Rustinur 01, Sasuga Kwasama, HS, Miochan, Nopal, Rev, Sahrin Senju, Dino Bagus, Tinotsu, dan Penster. Sekali lagi gua ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.